Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Didampingi kuasa hukumnya, Pak Joko Widodo hari ini menghadiri undangan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai terlapor yang dilaporkan oleh TPUA terkait dugaan ijazah palsu. Pak Joko Widodo keluar dari ruangan penyidik itu membawa ijazahnya. Berarti ijazah Pak Jokowi ini sudah dites, sudah diuji keasliannya ya. Tinggal kita nunggu lagi konferensi persnya Bareskrim terkait ijazah Pak Joko Widodo asli atau palsu ya. Roy Suryo CS bakalan masuk penjara. Kenapa? Karena Pak Joko Widodo di depan awak media menyampaikan merasa kasihan kepada pihak yang telah menuduh ijazahnya palsu ya. Pak Jokowi sampai bilang seperti itu. Berarti apa? A1 Roy Suryo CS bakal dipenjara. Polisi sudah memeriksa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu ya, secara manual maupun secara digital, secara forensik ya. Buktinya Pak Jokowi sudah mengambil ijazahnya di Bareskrim. Nah ya, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim. Ijazahnya Pak Jokowi udah diambil, berarti apa? Udah selesai diuji ya. Dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi dilakukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti ya nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari di terdakwa online Pak? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi Masih merasa kasihan Pak Joko Widodo, tapi sudah keterlaluan ya. Merasa kasihan. Kenapa kasihan? Ya udah jelas ijazahnya asli, bakal dipenjara semua itu. ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang.
lembaga yang paling Kompeten. kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Pada saat kabar reskrim ini, undangan klarifikasi ini klarifikasinya semacam apa sebenarnya? Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik aparat penegak hukum, dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya. Bagus ya, patuh kepada hukum. Dimintai keterangan, disuruh penyidik datang. Ini kemana? Egy Sujana. Dipanggil, nggak datang. Kabur ke luar negeri. Kemudian klarifikasi itu untuk mencocokkan informasi-informasi yang sudah diterima. Dan ini belum sampai pada tahap penyidikan atau pembuatan BAP sebagai saksi. Ya. Jadi belum pro justisia. Jadi baru keterangan-keterangan, mengklarifikasi misalnya apakah ini betul ijazah Bapak, apakah betul ini adalah kopi dari ijazah yang Bapak pegang, dan seterusnya dan seterusnya. Klarifikasi itu adalah pencocokan ya. Nah, nanti kalau udah cocok semua, sudah masuk tahap penyidikan, baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai apa sesuai dengan apa peran dia di dalam perkara yang sedang disidik oleh Polri. Oke, itu step by stepnya. Setelah itu, apakah nanti juga akan ada pemeriksaan terhadap sejumlah orang lagi atau seperti apa? Atau kemudian masuk ke penelitian dari atau pengujian dari laboratorium forensik atau seperti apa nanti step by stepnya, Pak Susno? Ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Barizkrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik, netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana? Ya langsung saja ke UGM, kan, Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu. Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas, lembaga pendidikan, yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional. Ya. Jadi tinggal dicek, rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup, teman-teman kuliah Pak Jokowi kalau betul dia kuliah di situ masih ada yang hidup, kemudian bagian administrasinya masih ada yang hidup. Jadi yang disidik oleh Polri, yang harus dibuktikan oleh Polri ada dua. Satu, proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak, artinya Pak Jokowi kuliah betul apa tidak, tamat apa tidak, itu proses. Yang kedua, mengenai keaslian daripada ijazah yang dikeluarkan. Betul dia tamat, betul enggak ijazah yang dia pegang itu adalah dikeluarkan oleh UGM. UGM lah, atau Universitas Gadjah Mada lah, yang paling berkompeten untuk menjelaskan itu. Dengar tuh ya, gerombol-gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Kalau ternyata itu palsu, maka ya kenalah pasal pemalsuan dan menggunakan barang palsu gitu ya. Tapi kalau asli, nah untuk membuktikan keasliannya selain pemeriksaan saksi dari UGM, kemudian barang buktinya itu juga dilaborat. Cara melaboratnya adalah membandingkan antara ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi dengan ijazah teman-temannya yang seangkatan. Nah, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau itu asli, maka laporan tentang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu dihentikan. Tapi dan itu berdampak kepada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Berarti betul Pak Jokowi dicemarkan nama baiknya, betul juga orang telah menggunakan ITE, yaitu tindak pidana ITE yang melanggar pencemaran nama baik Pak Jokowi. Tetapi sebaliknya
Kalau itu terbukti palsu, maka perkara yang di Polda Metro Jaya dihentikan karena tidak cemarkan nama baik gitu, memang palsu. Nah, yang kedua, apa namanya, perkara yang di Baris Krim kalau itu palsu berarti jalan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dipersoalkan itu bukan ijazah yang ditayangkan di media sosial. Karena yang ditayangkan di media sosial itu bisa saja itu hasil editing, hasil fotokopi, dirubah fotonya, dirubah capnya, dirubah tulisannya. Yang ijazah dipersoalkan, objek palsu atau tidak itu ada Pak Jokowi. Nah itu kita jangan salah nanti mempersoalkan yang ada di media sosial. Yang ada di media sosial kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan penyidik ya, dalam penyidikan tentunya saya yakin bahwa penyidik sudah sangat profesional bahwa yang diperiksa itu adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Yang diperiksa adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi ya. Nanti di persidangan ijazah Pak Jokowi tanya sama jaksa, apakah benar ini Pak, ini ijazah asli Pak Jokowi? Pak Jokowi pasti jawab, iya benar. Lalu saksi-saksi dari UGM ditanya juga, apakah benar ini ijazahnya Pak Jokowi? Apakah benar Pak Jokowi lulus dari UGM? Lalu dijawab, benar. Roy Suryo, mau apa lu? Selesai. Lalu Rasulnya bertanya gimana? Roy, bangun. bangun. Dokter Tifa, bangun. Resmon, bangun. Aduh, final. Masuk Pak Eko. Roy Suryo bangun, Rismon bangun, Tipa bangun, masuk Pak Eko ya. Nah silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barcika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.